Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna birahmatika fi ibadikas salihin. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rekan-rekan sekalian, mari kita bersyukur pada Allah di malam hari ini. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dimudahkan Allah untuk melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dilanjut duduk mendengarkan dan menimba ilmu pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, kita laksanakan pada kesempatan malam ini dijadikan amal soleh, pemberat timbangan kelak di akhirat, di hari tidak lagi bermanfaat anak ataupun harta, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Salat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan kita, qudwatun hasanah kita. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan ini dibimbing Allah, dimudahkan Allah untuk menjadikan sunnah Rasulullah sebagai tuntunan kehidupan kita. Mudah-mudahan kelak nama-nama kita dan orang-orang yang kita cintai mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali kajian pada malam hari ini sama-sama kita membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insyaallah kurang lebih 6 atau sampai 8 pertemuan ke depan kita akan membahas tentang fikih waris. Dan karena target utamanya adalah pengenalan dan perhitungan praktis, maka konsep dari fikih waris yang akan saya terangkan kepada bapak-bapak tidak mendalam, tapi insya Allah cukup menjadi bekal kita untuk berbicara ataupun melatih mengaplikasikan ilmu waris ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah pembahasan kita akan berkaitan dengan urgensi, definisi, hibah, wasiat, rukun, syarat, mencegah, urutan kerja, warisan laki-laki, waris perempuan yang bukan waris, furudul muqaddarah, ashabah, hijab mahjub, cara menghitung waris, mawaris di Indonesia, studi kasus, hikmah, dan contoh-contoh yang berkaitan dengan warisan itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai pengantar bahwa harta peninggalan dari seorang yang qadarullah meninggal bisa menjadi sumber keberkahan dan sumber musibah. Jadi kita doa kepada Allah semoga yang kita tinggalkan itu menjadi keberkahan dan tidak jadi musibah. Musibah dalam arti ketika kita gagal mendidik anak, ya, kita gagal mendidik anak, kita gagal untuk membuat mereka dekat kepada Allah, yakin kepada Allah, maka kita akan kesulitan setelah meninggal, terkhusus dalam masalah harta yang kita tinggalkan. Makanya begitu dahsyatnya pembicaraan tentang wasiat ini itu kan dimulai dari surah An-Nisa ayat 1 dan berakhir di ayat 14. Jadi 14 ayat ini sudah rentetan dalam pembicaraan waris. Lalu dalam ayat ke-9
Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sinyal agar berhati-hati. Kata Allah, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah mereka takut jika kelak meninggalkan setelah mereka dzurriyyah dha'ifah, yaitu keturunan yang lemah. Keturunan lemah ini, lemah paling tinggi, paling parah lemah imannya. Yang kedua lemah amalnya. Yang ketiga lemah akhlaknya. Yang keempat lemah ekonominya. Nah, kenapa kita bilang urutan pertama lemah imannya? Karena sampai sekarang belum ada manusia sekaya apapun dan mengatakan saya cukup dengan harta, nggak ada. Ya, nggak ada. Saya udah puas dengan harta, saya nggak perlu, nggak ada. Ya, contoh paling mudah itu yang korupsi orang kaya atau orang miskin, Bapak Ibu? Nggak ada orang miskin yang korupsi, orang kaya semua. Ya, bahkan yang penghasilannya em-eman per hari korupsi juga ada. Nggak ada yang puas. Itulah kata baginda sallallahu alaihi wasallam, jika anak Adam dikasih satu gunung emas, maka dia akan minta yang kedua. Dikasih yang kedua, minta yang ketiga. Dan dia hanya mengatakan cukup kalau mulutnya dipenuhi tanah. Yang kedua, harta yang kita tinggalkan itu, yang kita cari dengan penuh kesabaran, insya Allah banyak berkahnya. Dan anak-anak, kalau kita berhasil membawa mereka, mendidik mereka sabar dengan pembagian harta waris tersebut, maka banyak berkahnya. Kenapa? Karena bisa jadi menurut kita bagian seseorang itu kok cuman segini, dia seperti itu, kok banyak, saya sedikit. Kalau dia sabar, berkah. Kalau nggak sabar alias serakah, maka yang ada musibah. Jangan pernah mengatakan ini 10, kita 10, udah bagi 10 semuanya, dapat satu-satu, biar adil. Hati-hati bahasa ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala membagikan bagian setiap orang itu sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, siapa yang lebih adil di dunia ini daripada Allah Subhanahu wa taala? Lalu kita katakan bagi rata supaya adil, bahaya. Jangan sampai mengira Anda lebih adil daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahwa ilmu waris mengarahkannya agar harta peninggalan menjadi berkah. Apakah ada Allah Subhanahu wa taala minta persenan dari pembagian waris tersebut? Hambaku, ini kan udah tak bagi-bagi, sekarang masing-masing bagi ke saya 10% seperti orang. Ada? Enggak ada. Enggak ada untungnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang ada akhirnya kita yang ribut kalau seandainya kita tidak membaginya sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Yang keempat, kita harus paham bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha adil, yang menetapkan pembagian warisan yang akan kita bahas nanti itu. Makanya Allah katakan wa tilka hududullah. Itu adalah ketentuan Allah, batasan-batasan Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, Allah masukkan dia ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dia kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang besar. Mungkin kita dapatnya cuma 5 perak, tapi berkah. Ya.
Keberkahan itu mungkin tidak kelihatan dari rumahnya, tidak kelihatan dari mobilnya, tetapi kelihatan dari anak-anaknya, semuanya habis Quran, semuanya soleh-soleh, jaga sholat, tinggi jabatannya, soleh dan taat, takut dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah itu yang kita inginkan? Bukankah kita paham bahwasanya itu semua tidak akan mungkin bisa dibeli dengan uang miliaran rupiah? Ya Allah, tak beli ya Allah akhlak yang baik ditempelkan ke anak saya 1 miliar. Nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Karena keberkahan itu banyak manfaat yang bisa kita dapatkan, kita manfaatkan darinya. Bapak Ibu, yang kelima, bahwa hamba Allah harus tunduk pada perintah Tuhannya. Ya, harus tunduk pada perintah Tuhannya, karena ketundukan seorang hamba itu menunjukkan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita lihat bagaimana sejarah umat-umat terdahulu dalam pembagian waris. Dan bisa jadi yang kita terangkan nanti ini itu terjadi pada kehidupan kita. Naasnya bagian dari sejarah-sejarah umat terdahulu mungkin sekarang ini ada yang melakukannya. Yang pertama adalah dari masa jahiliyah pra Islam datang. Sebelum Islam datang, masyarakat Arab jahiliyah memiliki sistem waris yang tidak adil dan diskriminatif. Di antaranya hanya laki-laki dewasa yang mewarisi, terutama yang kuat, bisa berperang atau melindungi sukunya. Maka kalau ada seorang laki-laki punya 3 anak laki-laki, yang kuat cuma 1, maka yang dominan akan mewarisi yang 1 itu. Yang 3-nya ya udah, nanti kalau dapat kapan aja dikasih. Begitu kejadiannya. Perempuan dan anak-anak tidak mendapatkan warisan karena dianggap tidak mampu berperang atau menjaga kehormatan keluarga. Harta diwariskan kepada anak angkat dahulu. Makanya ada cerita tentang Abu Huzaifah punya budak namanya Salim Maula Abi Huzaifah. Salim ini sama Abi Huzaifah masuk Islam bersamaan. Qadarullah, Salim ini walaupun dia budak, kekuatan ingatannya keren. Dia paling banyak menghafal Al-Quran. Abu Huzaifah paham tentang Islam, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membedakan manusia kecuali dengan ketaatannya, ketakwaannya. Maka Abu Huzaifah saat dia menjadi hamba dijadikan imam sholat oleh Abu Huzaifah. Hal itu dilihat oleh ayahnya, marah ayahnya. Apa katanya? Sejak kapan dunia ini terbalik? Hamba jadi imam, begitu. Kamu tuannya, kamu jadi makmumnya dia. Sampai dari kapan terjadi? Dah, setelah itu Abu Huzaifah pergi ke depan Nadi Quraisy, tempat orang Quraisy berkumpul. Lalu dia teriak, "Wahai suku Quraisy, dengarkan. Hari ini aku bebaskan Salim dan kuangkat jadi anak. Dia mewarisiku dan aku mewarisinya," sebelum turun ayat tentang warisan. Jadi jahiliyah dulu, masa jahiliyah, ketika ada seorang mengangkat anaknya, maka dia akan mewarisi dari anaknya, dan anaknya mewarisi dari dia. Lalu turun surah Al-Ahzab ayat 3. Kata Allah, "Ud'uuhum liabaihim." Panggil mereka dengan nama ayah-ayah mereka. Setelah itu berubahlah. Awalnya Salim bin Abi Huzaifah berubah menjadi Salim Maula Abi Huzaifah. Kata Rasulullah, "Wahai Salim, tidak dibenarkan ada anak angkat mendapat warisan." Maka hukum jahiliyahnya dibatalkan, walaupun sudah disebutkan ketika sebelum hijrah terjadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, termasuk yang dapat warisan itu saudara seayah
atau sekutu perang, bukan berdasarkan hubungan darah. Warisan sering dijadikan sebagai bagian dari kekuasaan dan status sosial. Nah, sebagai contoh Bapak Ibu, sebagai contoh di sini, seorang anak kandung bisa jadi tidak mendapatkan warisan jika dia lemah atau masih kecil. Sementara kerabat jauh yang kuat bisa menerima semuanya. Termasuk di antara tradisi jahiliyah yang sangat buruk adalah bahwa perempuan itu diwariskan dari ayahnya. Bahkan gak jarang seorang ibu menjadi harta warisan untuk anaknya sendiri di masa jahiliyah. Maka datang Islam dan membatalkan hal-hal itu semua. Yang kedua, sistem warisan pada kaum Yahudi. Nah, dalam kitab Taurat, anak laki-laki menjadi pewaris utama. Yang ini. Anak sulung laki-laki mendapatkan 2 bagian dibandingkan anak-anak lainnya. Ya, apalagi kalau anak yang lahir pertama itu laki-laki. Jadi kalau yang lahir pertama perempuan, yang kedua laki-laki, perempuannya nggak dianggap. Ya, perempuan nggak dianggap. Makanya kalau ada hari ini di antara kita yang masih merasa belum hidup keluarganya karena belum lahir anak laki-laki, maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di suku Batak, kelahiran anak laki-laki itu begitu sangat didambakan, sampai kadang tidak memandang anak perempuan yang lahir pertama itu. Ya, semoga kita sudah keluar dari tradisi yang buruk seperti ini ya. Kemudian perempuan umumnya tidak mewarisi kecuali jika tidak ada anak laki-laki. Warisan bisa berpindah ya ke kerabat laki-laki terdekat. Dalam kitab Taurat, kitab Bilangan surah 27 ayat 1 sampai 11, ada kasus seorang perempuan namanya Zelafehat yang memohon agar dapat warisan karena ayah mereka meninggal tanpa anak laki-laki. Maka pendeta waktu itu diberikan pengecualian, warisan bisa diberikan kepada anak perempuan jika tidak ada anak laki-laki. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kemudian warisan pada masa bangsa Romawi, harta diwariskan kepada anak laki-laki sah. Anak angkat bisa mendapat warisan setara anak kandung. Ya, dalam Islam kan nggak boleh. Nggak boleh. Anak angkat laki-laki nggak boleh dapat warisan. Tidak ada haknya dia mendapat warisan. Tetapi bisa saja nanti mendapatkan harta dari jalan yang lain. Apakah jalan hibah atau wakaf atau wasiat wajib. Ya, wasiat wajibah namanya. Boleh-boleh saja, gak ada masalah. Tetapi sebelum meninggal, karena setelah meninggal nggak boleh. Yang ketiga, perempuan dan budak tidak berhak atas warisan. Yang keempat, jika pewaris tidak memiliki anak laki-laki, warisan bisa jatuh kepada negara atau diatur lewat wasiat pribadi. Ya, ini di bangsa Romawi kuno. Nah, yang keempat, sistem warisan pada bangsa Yunani kuno. Mirip dengan Romawi, hanya laki-laki yang menjadi pewaris. Perempuan tidak dianggap memiliki kepastian hukum yang penuh, sehingga tidak diberikan warisan.
Hak waris seringkali dikaitkan dengan kemampuan menjaga kehormatan keluarga dan melanjutkan keturunan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sistem warisan-warisan ini semua ya akan kita lihat begitu sangat riskan. Karena apa? Pertama, cenderung diskriminatif, terutama terhadap perempuan dan anak-anak. Karena perempuan dan anak-anak dianggap tidak bisa melindungi, mengayomi, sehingga tidak perlu dikasih warisan. Yang kedua, tidak konsisten, bergantung pada kekuatan fisik, status atau hubungan sosial. Dan yang ketiga, berorientasi kekuasaan bukan keadilan. Ya, jadi kalau siapa yang paling kuat, dialah yang akan mewariskan nanti. Lalu datanglah Islam, ya, datanglah Islam merevolusi sistem waris, menjadikannya berbasis hukum, adil, inklusif, serta memastikan setiap ahli waris mendapat bagian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain pihak keluarga inti dari bawah ke atas, misalnya ada Arfiansah, punya ayah Abdurrahim, punya kakek Sultan Katimbung. Ya, saya punya anak Muhammad Khalid punya anak cucu saya. Ini namanya ahli waris inti. Yang paling berhak mendapatkan ahli waris ini adalah mereka ini. Selain selain mereka, kalau di masa ketiadaan orang-orang ini, maka masuk jalur dari samping. Arfiansah punya saudara, punya saudari, istri saya punya saudara, punya saudari, itu dilihat semua. Ya, tidak ada maka lihat kerabat jauh. Sedangkan yang tidak ada hubungan darahnya, maka tidak dapat mereka. Tadi saya katakan Salim Maula Abi Huzaifah diangkat jadi anak. Setelah Islam datang, memberitahu bahwasanya anak angkat itu tidak dapat warisan, ya, termasuk anak bawaan. Si A duda menikah dengan si B, janda punya anak dua. Meninggal suaminya, mereka menikah, meninggal suaminya, maka anak-anak bawaannya nggak dapat warisan. Yang dapat warisan hanya istrinya aja. Lahir dari pernikahan ini lahir anak, maka yang dapat warisannya adalah anaknya itu langsung. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah pentingnya kita memahami hal-hal ini. Baik, sekarang mari kita lihat bagaimana petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sampaikan bahwa penting untuk mengantisipasi dari awal agar anak-anak kita betul-betul menjadi orang-orang yang kuat dalam banyak hal dan terjauh daripada sifat lemah. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjamin setiap rezeki hamba-hambanya. Allah katakan lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw katsur nasiban mafruḍa. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, ya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. Maka jangan pernah takut tentang masalah rezeki. Ketakutan masalah rezeki menunjukkan iman yang lemah,
iman yang rapuh, sehingga kita khawatir besok kira-kira saya masih bisa makan atau tidak. Yang kedua, menanamkan kebiasaan berbagi. Kata Allah, wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Apabila pembagian itu hadir, apabila saat pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, berilah mereka sebagian dari harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Nah, ada dua bentuknya. Meninggal seorang, lalu keluarganya kumpul, datang kerabat. Yang meninggal ini meninggalkan harta, kita anggap hartanya banyak, sekitar 5 miliar 555 juta 555 ribu rupiah misalnya. Lalu kita bilang, bagaimana ini Bapak Ibu, kakak abang, mas-mas, jika yang 500 juta ini kita bagi kepada kerabat, anak-anak yatim dan orang miskin, boleh, walaupun sebelum dibagi. Pertama itu, selama tidak boleh lebih dari sepertiga. Ya, kata Rasul, sepertiga itu banyak. Kamu meninggalkan keluargamu dalam keadaan bercukupan lebih utama daripada engkau meninggalkan dalam keadaan miskin, lalu mereka yatakafaf, minta-minta kepada manusia. Jadi cara pertama seperti itu, diambil sepertiga atau lebih kecil, baru dibagi kepada orang-orang yang datang tadi. Yang kedua adalah dengan cara membagi dulu harta tersebut. Jadi harta orang tua ini yang meninggal ini dibagi dulu kepada keluarganya sesuai hukum waris, lalu masing-masing kita tarikin. Ayo, kamu ngasih berapa, kamu ngasih berapa. Setelah itu dikasih kepada kerabat, anak yatim dan orang-orang miskin yang hadir pada saat itu. Artinya menanamkan sifat berbagi ini penting sekali dari awal, bukan hanya sekedar ketika ada yang meninggal. Yang ketiga, mendidik anak bermental kuat. Kata Allah, hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya mati meninggalkan setelah mereka keturunan yang lemah, yang mereka khawatir terhadapnya, maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar dalam hal menjaga hak-hak keturunan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengantisipasi kita semua jangan sampai gagal mendidik anak keturunan, gagal mendidik mereka dekat sama Allah, gagal mendidik mental mereka supaya tidak minta-minta, tidak melas-melas, tidak ngemis-ngemis, gagal membuat mereka mandiri. Bahaya sekali ini semua. Ya. Bahkan gak jarang itu sudah dimulai sejak mereka dari kecil. Masuk SD, kebiasaan nyontek masih terus berjalan. Masuk SMP dibiarkan, masuk SMA difasilitasi, Pak. Ya, supaya lulus UN fasilitasi. Ini aku jawabannya ya. Parah, Pak. Ya. Maka ini harus diantisipasi. Jangan sampai anak-anak itu bermental lemah. Kalau sudah lemah, yang ada adalah sakit untuk kita yang meninggal nanti. Berapa banyak gara-gara harta itu saudara jadi musuh. Ya. Saudara jadi musuh. Dan harus kita pastikan bahwa harta-harta itu bisa dibagi dan menjadi asbab pengerat tali persaudaraan sesama saudara mereka, terkhusus yang satu darah, yang sedarah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, takut kita akan hal itu semua karena tidak ada harapan lain.
yang nanti mendoakan kita setelah kita meninggal adalah hanya anak-anak kita. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kita sebagai ayah mulai melatih untuk menceritakan tentang kehebatan kakek nenek. Jangan sampai sejarah kita dilupakan cucu, alias mereka tidak lagi ngirim doa untuk kita, Pak. Ya. Kan sekarang ini kalau kita doa, banter-banternya ke siapa? Orang tua, Pak. Kakek, nenek, buyut udah hampir lupa, bahkan mungkin tidak didoakan. Kenapa? Orang tua gagal, lupa memberitahu tentang kehebatan kakeknya, kehebatan ayahnya sendiri. Padahal keberadaan kita itu karena ada ayah, karena ada emak, dan kita lupa menceritakan itu kepada mereka. Akhirnya setelah kita meninggal, kakek nenek pun lupa didoakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang keempat adalah mawas terhadap hak orang lain. Kata Allah, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Jadi karena bahasa secara zalim di sini perlu digarisbawahin bahwa yang pertama, ketika seseorang meninggal, ayah atau ibu meninggal, terkhusus jika meninggal kedua-duanya, maka pengasuhan anak yatim ini jatuh pada keluarga yang paling dekat, yaitu keluarga ayahnya. Keluarga ayahnya nggak ada, keluarga emaknya. Atau jika yang meninggal ayah, qadarullah ayah meninggal lalu meninggalkan harta warisan, harta warisannya boleh ditahan sampai pada tahap anak itu dianggap dewasa untuk mengelola uang. Ketika anak itu belum dewasa, maka ibu berperan sebagai ayah juga yang mengatur keuangan. Keluarnya pengeluaran uang tersebut diatur dengan sebaik-baiknya. Sampai pada masa dia sudah bisa dibagi, lalu kita tunjukkan kepada anak kita, Ananda, jadi setelah ayahmu meninggal, harta warisannya ini, pengeluarannya ini, sisanya ini, inilah yang sekarang mau ibu bagikan. Jadi bukan serta-merta dibagi langsung, enggak. Apalagi mereka dalam keadaan tidak bisa mengelola. Yang kedua, jika dia diasuh oleh kerabat dari ayah atau dari ibu, maka hati-hati jangan sampai orang-orang tersebut memakan harta milik anak yatim tersebut dengan zalim. Karena ada bahasa zalim, berarti ada bahasa tidak zalim. Artinya dia sebenarnya boleh saja mengambil manfaat dari itu, tapi sewajarnya. Ya, sewajarnya. Misalnya makan sehari itu habis 35.000, baru kita ambil misalnya 10.000 untuk jasa-jasa apalah gitu. Boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Tapi nanti di akhir ketika harta itu mau dikembalikan, kita akan sampaikan kepada dia, pengeluaranmu ini dan sisanya ini. Nggak boleh disembunyikan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika harta itu dimanfaatkan dengan normal, dengan baik, maka
insya Allah menjadi asbab menuju surga. Tetapi kalau seandainya harta itu dimanfaatkan secara zalim, harusnya untuk memelihara anak yatim, malah memelihara kepentingan sendiri, maka mungkin orang-orang nggak tahu. Tetapi ingat, Allah Maha melihat, Allah Maha tahu. Nah, Bapak Ibu yang terhormat Allah, setelah ayat ini barulah menceritakan tentang pembagian harta warisan. Baik Bapak Ibu, mungkin untuk materi dasarnya itu dulu sudah saya sampaikan. Jika ada beberapa hal yang bisa yang mau didiskusikan, dipersilakan. Kita buka sesi tanya jawab. Persilakan Bapak Ibu. Silakan. Dah, dari ibu-ibu, monggo. Dari bapak-bapak silakan. Baik, kita pikirkan dulu pertanyaannya. Kita akan lanjut setelah azan berkumandang. Allahu Akbar. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar. Allah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu silakan, mungkin satu pertanyaan biar enggak ya. Boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menginjak kepada materi pembagian waris, ini kan baru dasarnya. Kan kalau di negara kita itu kan memakai kompilasi hukum Islam, jadi tidak melulu seperti ketetapan Allah. Misalnya pembagian sama rata pun dibolehkan. Nah, itu siapa yang nanggung dosanya itu kalau menyalahi hukum Allah itu? Kan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Jadi ada pembahasan tentang harta gono gini, ada pembahasan tentang warisan itu memang sudah diatur dalam KUA juga, dan kompilasi hukum Islam itu membahas tentang hak seorang ibu yang
seorang ibu atau mereka yang memiliki hubungan-hubungan tertentu dengan mayit. Misalnya begini, seorang ibu yang fokus kerja di rumah, gitu ya. Jadi jangan dibilang ibu rumah tangga itu nggak punya kerjaan. Apa kerjanya? Di rumah aja. Oh, nggak ada kerjaan berarti. Itu sangat enteng ngomong begitu ya, nggak boleh. Ya, pekerjaan ibu-ibu itu lebih dahsyat daripada bapak-bapak, tapi nggak dibayar. Setiap wanita istri yang fokus di rumah selama menikah dengan suaminya, tidak pernah ada agenda di luar, hanya fokus di rumah. Maka ketika suami meninggal, istri mengambil setengah dari harta suami, gitu ya, sebagai ganti jasa selama dia hidup dengan suaminya. Karena kalau dia kerja, pasti dia punya dapat banyak uang, dan harus dipahami bahwasanya uang istri itu punya dia, uang suami milik istri, milik suami. Begitu ya Pak ya? Kenapa? Karena suami yang berhak, yang berkewajiban memberi nafkah. Istri tidak ada kewajiban memberi nafkah, membantu boleh-boleh saja, tapi kewajibannya ada pada suami. Nah, kalau dia istri yang bekerja, maka nggak dapat. Nah, begitu dia. Wong saya bayar pembantu kok, bukan bayar kamu, bayar pembantu, maka nggak dapat dia. Jadi pembahasannya istri yang tidak bekerja di luar, fokus di rumah, maka mendapat setengah dari harta keseluruhan itu. Baru dibagi hukum warisnya. Jadi 100 juta peninggalannya, 50 juta diambil, 50 juta sisanya dibagi hukum waris. Dan mulai sekarang Bapak Ibu perlu diperhatikan, perlu dipahami, agar jangan sampai ada harta-harta yang tercampur lalu kehilangan catatan. Arfiansa punya istri, karena istri begitu sayang sama saya, sayang dengan istri saya, udahlah hartanya digabung aja, tanpa ada catatan yang rigid, detail. Qadarullah saya meninggal, yang dibagi harta siapa? Ya harta saya yang dibagi. Qadarullah hartanya gabung. Mana buktinya? Nggak ada. Uang kita ya sama-sama percaya, bahaya sekali. Makanya dari awal harta itu harus dipisah. Karena kalau nggak dipisah, qadarullah nih, si A menikah dengan si B. Ternyata setelah meninggal si A, ada perempuan C, D, dan E yang tidak ada dalam buku nikah. Datang, yang satu bawa anak 2, yang satu bawa anak 1, yang satu megang perut baru hamil. 4 istrinya Pak rupanya. Nah, istri pertama, kalau kita bicara normal, nggak boleh dia bilang ini harta saya semuanya, nggak boleh. Karena dalam pembahasan itu istri semua ketika ada anak mendapatkan 1/8. 4 istrinya 1/8 bagi 4. Kalau dia punya anak. Nah, itulah yang yang diatur. Jadi memang sangat berat ada istri fokus di rumah, ketika suaminya meninggal hanya dibagi 1/8, seumur hidup dia kerja dengan suaminya nggak dibayar, hanya dibagi 1/8, dan itulah kompilasi hukum Islam itu Pak. Gitu ya Pak ya. Baik, silakan Pak, satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada di suatu daerah, ada di
ya saudara lah, itu dia punya sebuah apa ya, mungkin adat, mungkin harta warisan itu tidak boleh dijual, jadi dimiliki secara bersama untuk digunakan bersama. Jadi katakan ada kebun atau tanah luas, itu tidak boleh dijual, tidak boleh dibagi-bagi, jadi dipakai bersama. Nah itu apakah hal seperti itu berdosa? Jadi baik, mungkin pertanyaannya apakah waris itu harus dibagi atau boleh digunakan bersama, tidak harus dibagi? Baik, jadi ini jawabannya agak panjang. Saya khawatir waktunya habis. Insya Allah jadi PR untuk saya, akan kita bahas soal pertemuan akan datang. Begitu ya Pak ya, mohon izin ya Pak ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita sempurnakan dulu pertemuan hari ini dengan sama-sama baca alhamdulillah dan doa kepada majelis. Alhamdulillahalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.